Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farrozi, NIM 2020-20-164, kelas I. Pelajaran berharga bagi saya adalah kesalahan mengajarkanmu untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara. Istilah hukum administrasi negara. Menurut Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi pada cetakan pertama memakai istilah hukum tata usaha Indonesia. Kemudian pada cetakan kedua menggunakan istilah hukum tata usaha negara Indonesia. Dan pada cetakan ketiga menggunakan istilah hukum administrasi negara Indonesia. Pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20. Seiring dengan beralihnya peran negara dari penjaga malam menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Sumber hukum administrasi negara. A. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya. Atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi dari aturan-aturan hukum atau tempat dari mana material hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. B. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sebagai bentuk aturan hukum yang ada, karena kita hanya memandang mengenai cara dan bentuk yang melahirkan hukum positif, tanpa mempersoalkan dari mana isi peraturan hukum itu. Sumber hukum formal diartikan juga sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, praktek administrasi negara atau negara tidak tertulis, jurisprudensi, dan doktrin. Kegiatan-kegiatan administrasi negara. Hukum yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat perlengkapan badan-badan seperti kepegawaian, termasuk mengenai pensiun. Peraturan wajib militer. 2. Pengaturan mengenai pendidikan atau penggajaran. 3. Peraturan mengenai jaminan sosial. 4. Pengaturan mengenai perumahan. 5. Pengaturan perubahan. 6. Peraturan jaminan orang miskin. Syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara. 1. Dibuat oleh alat yang berwenang atau berkuasa. 2. Dalam kehendak alat yang berkuasa dan tidak boleh ada kekurangan. 3. Bentuk keputusan dan tata cara pembuatannya harus sesuai dengan peraturan dasarnya. 4. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan dari peraturan yang menjadi dasar pembuatan keputusan tersebut. Freie-Ermessen, pemberian wewenang. Dalam negara welfare state atau negara kesejahteraan, tugas administrasi negara menjadi sangat luas dan beraneka ragam corak dan bentuknya guna tercapainya suatu masyarakat yang oleh karena itu
pemerintah ikut serta atau campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Secara bahasa, Vrijheidshermessen, vrij artinya bebas atau merdeka, tidak terikat. Hermessen artinya menilai, mempertimbangkan sesuatu. Artinya kepada administrasi negara diberikan kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak dengan cepat guna kepentingan umum atau kesejahteraan umum. Jadi, Vrijheidshermessen bertujuan untuk kesejahteraan umum, yang merupakan keputusan administrasi negara untuk tercapainya suatu tujuan atau sasaran, dan berbeda dengan keputusan hakim yang bertujuan menyelesaikan suatu sengketa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemberian Vrijheidshermessen kepada administrasi negara untuk kesejahteraan umum. Tapi dalam kerangka negara hukum, Vrijheidshermessen ini tidak boleh digunakan tanpa batas dan tidak boleh disalahgunakan. Untuk itu, unsur-unsur Vrijheidshermessen adalah: 1. Dilakukan untuk kepentingan umum atau kesejahteraan umum. 2. Dilakukan atas inisiatif administrasi negara itu sendiri. 3. Untuk menyelesaikan masalah-masalah konkret dengan cepat yang timbul secara tiba-tiba. 4. Tindakan itu dimungkinkan oleh hukum. Détournement du pouvoir atau penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Suatu perbuatan alat negara yang tidak dipergunakan wewenangnya secara tidak sesuai dengan tujuan yang telah diberikan oleh peraturan yang bersangkutan kepada wewenang itu. Tindakan badan-badan pemerintah ini semua menurut berbagai aturan yang semula sudah ditetapkan oleh atau atas kuasa undang-undang. Mengingat hal ini, sudah dikatakan bahwa salah satu ukuran bagi apa yang dianggap patut dilakukan oleh badan-badan pemerintah ialah apa tindakan pemerintah itu sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut. Asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. 1. Asas kepastian hukum atau Principle of Legal Security. 2. Asas keseimbangan atau Principle of Proportionality. 3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan atau Principle of Equality. 4. Asas bertindak cermat atau Principle of Carefulness. 5. Asas motivasi untuk setiap keputusan atau Principle of Motivation. 6. Asas jangan mencampur adukan kewenangan atau Principle of Non-Measure of Competence. 7. Asas permainan yang layak atau Principle of Fair Play. 8. Asas keadilan atau kewajaran atau Principle of Reasonableness or Prohibition of Arbitrariness. 8. Asas menanggapi penghargaan yang wajar atau Principle of Meeting Raised Expectation. 9. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal atau Principle of Undoing the Consequences of Annual Decision. 10. Asas perlindungan atas pandangan hidup atau Principle of Protecting the Personal Way of Life. 11. Asas kebijaksanaan atau Sapiential. 12. Asas penyelenggaraan kepentingan umum atau Principle of Public Service. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya ini hanya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.